Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gimana nih kabarnya? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Puasanya masih tetap semangat kan? Semangat dong, masa nggak semangat? Oh iya, kegiatan di rumah ngapain aja? Pasti banyak tugas kan? Pusing nggak? Aku juga pusing tahu. Oh iya, di sini aku mau ngapain ya? Ngapain ya? Ayo ngapain? Kepo kan? Kepo nggak? Kepo banget atau kepo aja? Oh nggak, dia aja. Oh ya, nanti aku kasih tahu aku mau ngapain di sini, oke? Oh, hai guys. Nggak deh, bohong. Aku di sini mau ngasih tahu dua penjelasan apa itu perangkat keras input output dan perangkat lunak input output. Mau tahu penjelasannya kayak gimana? Tahu nggak? Tahu kan? Lihat sebelah. Oke, yang pertama aku mau ngejelasin prinsip perangkat keras input output. Nah, si perangkat keras input output ini mempunyai batasan bagaimana si hardware tersebut dapat diprogram. Nah, dia itu juga mempunyai beberapa fungsi guys. Yang pertama itu mengirimkan perintah ke perangkat input output agar menyediakan layanan. Lalu yang kedua ada menangani interupsi perangkat input output. Lalu yang ketiga ada menangani kesalahan setiap perangkat input output. Dan yang terakhir, yang keempat, menyediakan interface bagi setiap pemakai atau penggunanya. Nah, dari fungsi kita lanjut ke input output device. Nah, input output device ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada sifat aliran data, yang kedua ada sasaran komunikasi. Nah, dari sifat aliran data aku mau ngejelasin nih. Sifat aliran data juga dibagi beberapa bagian. Yang pertama, perangkat berorientasi device atau block oriented device. Nah, yaitu menyimpan dan menukarkan informasi sebagai blok-blok berukuran tetap. Nah, setiap blok-bloknya itu berukurannya berbagai, di antaranya dari 128 sampai 1024 byte. Nah, lalu ciri utamanya itu dimungkinkan si pembaca atau si penulis secara independen. Nah, terus contohnya itu ada disk, tab, CD-ROM, sama optical disk. Nah, lalu selanjutnya itu ada perangkat berorientasi karakter atau karakter oriented device. Nah, yaitu mengirim atau menerima batasan karakter tanpa peduli membentuk strukturnya. Nah, contohnya itu ada network interface, terus mouse, terminals, terus line printer, terus punch card. Nah, yang kedua, sekarang aku mau jelasin yang kedua, yaitu sasaran komunikasi. Sasaran komunikasi juga dibedakan beberapa bagian guys. Yang pertama itu ada perangkat yang terbaca oleh manusia atau human readable device, yaitu komunikasi dengan manusia. Intinya tuh dia kayak apa-apa sama manusia gitu. Terus contohnya itu ada VDT, video display terminals. Salah satunya kayak monitor, keyboard, plus mouse gitulah pokoknya. Terus yang kedua ada perangkat yang terbaca oleh mesin atau machine readable device. Nah, itu komunikasi dengan berbagai perangkat elektronik gitu. Nah, contohnya itu ada disk, tab, terus sensor, controller, dan aktuator. Terus yang ketiga ada komunikasi perangkat jarak jauh. Nah, contohnya itu modem. Modem kan itu kayak menginin sinyal gitu kan. Nah, dari input output device ada device controller. Nah, apa sih si device controller ini?
mempunyai beberapa unit input-outputnya, yaitu berupa yang pertama komponen elektronik. Nah, komponen elektronik ini untuk mengaktifkan perangkat eksternal dan memberitahukan yang perlu dilakukan. Contohnya itu unit tape magnetic diinstruksikan untuk kembali ke posisi awal, bergerak ke record selanjutnya, berikutnya, dan selanjutnya. Selanjutnya ada komponen mekanik, yaitu contohnya itu ada bit, motor, stepper, dan printer. Dari device controller selanjutnya ada direct memory access atau DMA. Yaitu DMA itu berfungsi membebaskan pemroses menunggu transfer data yang dilakukan input-output device. Saat pemrosesan ingin membaca atau menulis data, pemroses memerintahkan DMA controller dengan informasi. Nah, informasinya itu ada beberapa. Yang pertama itu perintah penulisan atau pembaca, terus alamat input-output device, terus awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca, dan jumlah word atau byte yang ditulis atau dibaca. Gitu. Oke guys, menjelaskan yang kedua. Yang kedua itu prinsip perangkat lunak input output atau prinsip software input output, di mana pengorganisasian software dalam beberapa layer, di mana level bawah menyembunyikan akses atau kepelikan hardware untuk level di atasnya sebagai level atas untuk membuat interface baik ke user. Nah, dari situ dia mempunyai beberapa tujuan. Yang pertama itu ada konsep dalam desain software input output, yaitu device independence atau tidak bergantung pada device yang digunakannya. Nah, lalu yang kedua ada penamaan yang beragam atau uniform naming, yaitu string atau integer. String atau integernya itu harus sederhana, tidak bergantung pada device. Contohnya itu kayak seluruh disk dapat dimuat atau dibuat yang hierarki sistem file atau menggunakan NPS gitu. Terus yang ketiga ada penanganan kesalahan atau error handling. Error harus ditangani selekat mungkin dengan hardware. Jadi kayak harus selekat banget lah sama si hardware ini gitu. Terus contohnya itu ada controller, device driver, dan sebagainya. Terus yang keempat ada synchronous blocking versus asynchronous blocking atau interrupt driver. Nah, transfer kebanyakan input output adalah asinkron. Nah, pemroses mulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Maksudnya itu kayak si transfernya itu kan kebanyakan si asinkron. Nah, terus lagi pemrosesan mulai transfernya itu ada yang mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsinya itu tiba gitu. Nah, lalu yang kelima ada cerebral as detected device. Nah, yaitu beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk. Tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai, yaitu dibolehkan memakai pada satu saat gitu. Nah, contohnya itu disk untuk cerebral dan printer untuk dedicated. Selanjutnya ada interrupt handler, kayak gitu. Dikenal juga sebagai ISR atau layanan rutin interupsi. Blok kode khususnya itu yang terkait dengan kondisi interupsi tertentu. Terus dimulai oleh interupsi perangkat keras, interupsi perangkat lunak atau pengecualian perangkat lunak, dan digunakan untuk mengimplementasikan driver perangkat atau transisi antara mode operasi yang dilindungi
seperti panggilan sistem. Nah, secara umumnya itu interupsi perangkat keras dan penanganannya itu digunakan untuk menangani kondisi prioritas tinggi yang memerlukan gangguan kode saat ini yang dijalankan prosesor. Terus selanjutnya ada device drivers adalah program jembatan penghubung antara hardware dan software, atau penghubung antara perangkat keras dan perangkat lunak untuk membantu mengontrol dan mengendalikan perangkat peripheral komputer. Nah, fungsinya itu untuk mengenalkan hardware dengan operating system, misalnya Microsoft Windows atau Linux yang ada pada PC atau komputer. Terus tujuannya itu untuk menetralisirkan fungsi-fungsi sistem operasi ke dalam perintah yang dimiliki oleh perangkat yang bersangkutan. Nah, dari sini sudah jelas kan kalian? Mungkin ada beberapa penjelasan yang kurang dimengerti, tolong dimaklumi semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.